Hello, welcome to my Poti. Nama bareng gua Rainer Kurniawan. Jadi Poti itu podcast properti. Nah, thank you banget nih. Kalian udah jadi narasumber pertama di tahun 2023. Dan setelah vakum sekian lama juga Poti akhirnya ya. Terima kasih banget. Di sini ada Tari. ya. Dan juga Teti. Boleh diperkenalkan dulu nih Tari dan Teti. Oke, nama saya Tari, Anastasia Lestari. Sehari-hari, oh enggak ya sehari-hari ya. Saya diajakin, bukan inilah kita ngobrol-ngobrol santai Ya, aja lah ya. betul. Ya, Tari, selama ini lebih ke pembelian properti lah ya, pembiayaan untuk setiap orang-orang yang mau beli rumah. Biasanya ini kan bekerja sama bank kan. Yap. Nah, setiap harinya kita membantu atau bekerja sama beberapa nasabah atau agent properti atau developer untuk bisa merealisasi keinginan debitur atau nasabah membeli properti. Gitu. Luar biasa. Luar biasa. Iya. Saya agak lupa tadi. Ya oke, jadi intinya bagian KPR ya. Ya, Teti juga seperti itu atau bagian apa nih? Kenalin dulu ya. Oh iya benar. Oke, nama saya Teti Sibarani, sering dipanggil Teti atau Butet. Kebetulan Butet. nama Oh iya saya. benar ya. Butet. Iya, sama panggilan kakak. Oke. Sering sama kakak Tari untuk ya sama sih ngebantu nasabah, debitur yang mau pembiayaan KPR lah, pembiayaan propertinya, baik itu Iya. rumah, ruko, apa tanah. Iya. kita biayain. Betul. Dan kalian berdua dari Bank Maybank. Ya benar. Maybank. Karena kebetulan gue tuh sebenarnya Maybank banget loh. Maybank banget ya. Iya, karena udah dilihat dari nama gue sendiri itu Rainer K. Oh gitu. Tahu K-nya apa? Apa? KPR Maybank. Wes. Aduh, dia pengen ngasih sesuatu nih. Ya. Anyway, jadi kita mau ngobrolin tentang sebenarnya ya, mungkin topik yang mau diangkat tuh, kalau gue sendiri kan gue sebagai konsultan properti ya di Rewide, dan gue tuh selalu berpikiran atau selalu dengar orang-orang tuh selalu ngomong gini loh, kayak sekarang tuh lagi susah, sekarang tuh kayak lagi pokoknya duit tuh susah dan segala macem lah. Ya. Itu bahkan dari gue kecil. Jadi gue nggak pernah dengar misalnya kayak, oh sekarang tuh duit gampang. Kan nggak pernah ya, selalu duit itu susah. Terus kita terkendala selama 3 tahun terakhir tuh ada yang namanya pandemi COVID. Betul kan? Sekarang isunya adalah tahun 2023 akan menjadi tahunnya resesi. Betul ya? Ya itu isunya lah ya. Nah gue sendiri sebagai agent properti atau konsultan properti melihat mau itu terjadi resesi atau enggak, tapi lebih ke ya udah gitu. Buat gue yang penting gue tetap jualan, gue tetap membantu klien-klien untuk bisa mendapatkan kebutuhan yang mereka butuhkan lah. Nah, gue pengen juga dengar pendapat dari kalian nih sebagai orang bank gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan resesi seperti ini, apakah waktu yang baik untuk mengajukan kredit ke bank untuk kepemilikan rumah, atau misalin tipsnya bagaimana gitu? Mungkin dari Aku dulu nanti Teti tambahin ya. Boleh. Oke. Jadi mungkin benar cari uang mah nggak ada yang mudah gitu ya. Betul. Pasti ya. Memang harus diusahakan. Tapi kalau kita ngomong properti kan untuk pembelian rumah ya, artinya sesuatu yang kebutuhan pokok lah yang wajib kita, yang istilahnya kebutuhan utama untuk setiap orang ingin membeli. Jadi artinya kapan sih waktu yang tepat? Waktu yang tepat adalah ketika kita butuh dan mampu. Itu. Oke. Kalau problemnya resesi, setuju bahwa ada beberapa isu dari akhir tahun dan awal tahun tentang tahun ini. Sebenarnya kebetulan aku di properti ini kurang lebih 17 tahun lah ya. Oke. Dari 17 tahun tuh ada siklus-siklus yang mana tahunnya itu tahun resesi. Artinya ada periode tertentu yang kita ngomong resesi. Yang notabene yang COVID kemarin itu nggak ada tuh dalam perhitungan kita manusia dari secara data. Nggak pernah tahu. Dan COVID itu ada tahun 2020 sampai 2022, yang mana COVID itu sesuatu yang semua nggak pernah tahu, masalahnya berimbas ke semua bisnis, tapi malah properti yang pertumbuhannya paling tinggi di era COVID. Kita ngomong Jawa Barat, ya kan? Bandung dan Jawa Barat, semua developer bilang, agent properti semua bilang investasi terbaik atau pembelian terbaik atau selama mereka di 5 tahun terakhir ini yang paling besar tuh penjualan di masa COVID. Jadi kalau kita mau ngomong tahun ini, seperti yang kemarin juga nih ada Pak Renal Kasali datang yang ngobrol informasikan bahwa resesi itu kan lebih ke makro lah ya. Kita pelaksana mikro ini
Ya kita mau bilang COVID udah hampir selesai lah kalau kita mau bilang. Di tahun 2000 ini semua bisnis kalau kita dari perbankan kita udah buka semuanya lah ya kalau kita mau bilang. Nggak ada yang di hold, nggak ada yang beda waktu kita COVID. Ada bisnis-bisnis yang kita freeze lah artinya. Nah kalau di tahun 2023 ini hampir semua kita buka. Hotel, transportasi, semua udah kita buka. Iya, udah normal. Artinya ekonominya akan berputar kembali lah harapan kita. Betul. Artinya ketika banyak orang yang bilang duit ini susah, uangnya udah ada berputar kembali, potensi untuk beli ini ya tadi antara mau dan mampu. Artinya kalau ekonomi udah jalan, kemampuannya ada, berarti kebutuhannya ada, harusnya pembelian properti sih menurut saya tahun ini adalah tahun yang tepat juga. Karena kalau kita ngomong Bandung dengan semua ceritanya ada kereta cepat yang akan jalan tahun ini, ada banyak fasilitas umum yang jalan di tahun ini. Harusnya kalau saya mau bilang harusnya ini tahun kita optimis di semester 1 ini ya. Oke, Teti ada yang mau tambahin nggak? Oke, Teti tambahin sedikit lah Iya, ya. iya. Jadi istilahnya kalau rumah itu benar kata Kak Tari tadi ya, kebutuhan pokok, sandang, pokok, pangan. Jadi istilahnya Sandak, pangan, papan, Mbak. sorry. Sandang, Kurang akuan nih berarti. Iya, papan. minum dulu Mbak Teti. Minum dulu ya. Oh iya, iya. Jadi papan itu termasuk kebutuhan pokok Iya, lah ya. iya. Jadi istilahnya kalau pembelian rumah itu nggak akan pernah berhenti lah. Yang namanya kebutuhan kan. Tapi Iya. pada prinsipnya ya seperti kata-kata Ari tadi, benar nggak pada saat itu dia mampu. Karena takutnya kan kayak dipaksain gitu Iya. ya. Nah, kita mengukur kemampuan diri kita sendiri dulu. Nah, kalau untuk tahun ini, kalau menurut saya pribadi sih ya masih menganggap tahun ini tahun optimis. Iya. Seperti tahun-tahun 2 tahun terakhir inilah ya di masa pandemik secara pencapaian Iya, iya. KPR, Iya. secara penjualan properti justru booming ya di tahun pandemik. Yang kata orang susah. Tapi ada beberapa segmen yang memang booming juga pada saat pandemi. Kayak misalkan bisnis kesehatan, Iya. itu kan booming Iya, kan. iya, iya, iya. Nah, ya tahun ini secara makro dibilang resesi, tapi ya ke kita mah sebenarnya ya istilahnya kayak pekerjaan kita yang masih berjalan seperti Iya, biasa. iya, iya. Saya rasa sih semua lini juga masih berjalan seperti biasa. Dan ya optimisnya KPR itu ya termasuk inilah ya cara pembiayaan untuk orang-orang yang mungkin tidak bisa membeli cash. Jadi ya pasti termasuk inilah, termasuk time to buy juga di tahun ini. Iya, betul. Karena kita marketing sih juga ya. Iya dong, harus. Nah, cuman gini maksud gua, Iya. kan tadi bilang gue setuju sih yang butuh, tapi kan tadi juga Teti bilang semua orang juga butuh kan, itu kebutuhan sandak apa? Loh, Pak. Sandang, pangan, dan papan. Nah, itu kan kebutuhan. Iya. Nah, cuman kalau dikatakan mampu nih, Ya. ya sebenarnya yang mampu tuh yang seperti apa? Nah, itu juga maksud gue gini, karena gue pernah baca ya gue lupa di mana lah pokoknya. Gue pernah baca intinya kalau milenial itu kayak akan sulit, bahkan nggak bisa punya rumah. Oh. Nah, kira-kira yang dikatakan mampu itu seperti apa? Contoh nih, sorry ya, misalin. Gue punya temen gue kerjanya, let's say di bawah UMR lah. Mungkin gajinya berapa ya? Kalau itu anggaplah misalnya UMR berarti sekitar, ya misalnya segitu gitu. Sebetulnya bisa nggak sih punya rumah? Ya. Ya, begitu. Oke. Boleh saya jawab juga? atau- Boleh. Oh. Jawab silakan jawab. Gimana? Oke, bisa nggak? Bisa jawabannya. Tapi bisa ya? memang tergantung banknya. Biasanya ada kayak rumah-rumah subsidi itu ada bank-bank khususnya lah istilahnya Oh gitu. yang membiayai. Ya. Oke. Nah kalau bank-bank kayak bank kami lah terutama Bank kami. Bank Maybank lah ya. Bank Maybank. Maybank. Iya. Bisa nggak? Bisa. Nyambung dulu tadi yang milenial. Justru sebenarnya milenial ini kalau mau bilang gaji milenial sekarang tuh gaji gede-gede. Iya, betul. Mereka tuh bisa bekerja di rumah dengan kerja yang di kantor-kantor istilahnya nggak ada kantor di luar negeri jadi kerjanya Iya, WFH. Terus banyak juga e-commerce yang ngasih gaji tuh jauh istilahnya lebih tinggi lah dibanding pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi artinya Startup mungkin maksudnya, iya, startup. betul. Ya, ya. Jadi anak milenial sekarang sebenarnya secara penghasilan itu lebih Oke. besar. Yang nggak mau itu mungkin karena gaya hidup istilahnya Ya. gaya hidup yang generasi baru lah. Jadi prinsipnya bisa nggak? Bisa. Justru kita juga punya kredit-kredit yang tenornya panjang ya. Tenor kreditnya panjang. Artinya kan Maksimal kadang tuh berapa lama sih? 20 tahun 20 tahun. kita bisa 20 tahun tuh udah paling lama ya? Iya, Iya. 20 tahun. Nggak bisa. ada sebenarnya 30 tahun tapi memang case-case tertentu untuk developer tertentu. Jadi nggak semua lah. Oh, Tapi gitu. prinsipnya ada. Kita tuh biasanya 20 tahun. Artinya karena masih muda nih 20 tahun mungkin sebenarnya cicilannya bisa dia pendek tapi dia biar lebih tenang, masih bisa saving, Iya, masih iya, bisa iya. jalan-jalan, Iya. bisa Oke, beli, jadi iya, iya, tenornya panjang. Jadi
sebenarnya justru milenial nih saatnya beli sekarang karena secara penghasilan mereka sebenarnya tinggi lah kalau kita mau bilang di atas rata-rata lah. Ya. Aku tambahin dikit ya. Tahun ini itu suku bunga Bank Indonesia lah ya. Tahun kemarin sih sebenarnya udah mulai kayak naik gitu. Nah, coba tuh boleh dijelasin nggak sih suku bunga tuh berdampaknya apa sih ke jadi industri? kalau BI rate itu naik ya misalnya, jadi kan itu otomatis kayak modal banknya lah ya. Nah, kita sebagai bank kan pasti akan ikut naik, mengikuti modal dari BI-nya gitu ya. Nah, tahun ini itu siklusnya pasti akan naik. Nah, sebelum ini naik nih, makanya benar kata-kata Rita tadi, semester pertama ini kita kejar sebenarnya ini waktu yang tepat. Bunganya masih murah sekarang. Iya. Nah, jadi kalau suku bunga Bank BI naik, maka bank kredit bunga kredit apa segala macam ikut naik kan? Jadi ikut naik. Termasuk properti juga ya? Maksudnya ya, untuk KPR segala macam. Ya, termasuk. Oke. Makanya ini mumpung belum terlalu tinggi lah ya naiknya ya. Ya ini waktu yang tepat sih untuk kayak beli properti terus KPR itu masih memang waktu yang tepat untuk orang yang punya uang sih sebetulnya gitu ya. Tadi mau dan mampu kan? Mampu. Mengukur kemampuan. Ya, ujung-ujungnya harus. Nah, jadi kalau misalkan menurut kalian ya, ini selalu ditanyakan juga oleh teman-teman saya. Kita sebut teman-teman saya. Banyak temannya ya. Ya, gitu. Jadi maksudnya pergumulan mereka tuh adalah gimana sih caranya supaya approve KPR. Let's say gini ya, misal nih gajinya 10 juta. Misalin harga cicilan rumahnya sebulan ya 6 juta. Sebetulnya bisa atau enggak? Let's say kalau menurut hitungan ya dia udah hitung-hitung atau enggak misalkan ada income lain tapi enggak bentuknya pekerjaan gitu. Jadi adalah lebihnya gitu, tapi menurut dia mampu nih 6 juta. Jadi menurut konsumennya dia sebetulnya mampu. Nah, tapi yang dilihat bank itu seperti apa? Iya. Gitu. Ya kalau biasanya mah kalau ini bank secara umum ya punya rasio masing-masing. Beda-beda lah ya. Nah, kalau di bank kami sendiri lah ya di bank Maybank, kami di Maybank. Jadi ya. rasio cintanya. Iya, bank kami ya, bank Anda ya. Bank kita bersama. Oh, bank kita semua. Kan gua Maybank Bank ya. Iya, benar. KPR Maybank. Iya. Jadi kalau di Maybank sendiri ya rasio tadi 6 juta ya banding 10 juta betul. penghasilan. Itu masih cukup oke. Kecuali ada cicilan-cicilan berjalan lainnya. Itu kan kita harus pertimbangin juga nih. Misalnya ternyata dia ada cicilan yang lain ya. New KPR 6 juta, tapi ternyata dia ada cicilan lain, udah ada 3 juta. Nah, itu kan udah cukup. Nah, tadi mampu menurut dia sama mampu menurut bank itulah yang kita perlu koordinasi dan komunikasi. Ternyata tadi benar. Kebayang nggak kalau tadi gaji 10 juta, 6 juta cicilan, ternyata anaknya 5 pasangannya nggak bekerja. Kira-kira 4 juta untuk menghidupi 7 orang itu cukup nggak? Walaupun secara rasio kita bisa. Tapi yang tadi kalau ada penghasilan lain-lain, namanya. Jadi biasanya nanti kita akan berdiskusi yang di awal itu artinya rasio menurut bank nih berapa nih? Apakah tenornya mau dipanjangin? Atau plafonnya kita turunin sedikit, DP-nya tambahin sedikit. Nah, disitulah kita diskusi untuk kelangsungan hidup sama-sama. Nasabahnya Maybanknya, artinya untuk lancar atau enggak sampai periode. Karena kan tenor panjang ya, kreditnya kan panjang. Jangan sampai macet kan, itu yang kita hindari. Nah, itu juga pertanyaan saya. Seandainya misalkan gini ya, bisa nggak sih kayak misalnya gue sebagai konsumen tuh agak berbohong gitu loh. Dalam tanda meskipun dosa sih. Bohong dosa. Cuman kan dia butuh nih, misalnya terus dia juga ceritanya pengen punya rumah, jadi agak berbohong gitu. Terus singkat cerita banknya kayak nggak tahu gitu. Kayak dia kayak jujur juga, oh ini orang jujur sih kata banknya gitu ya. Jadi banknya tahu bohong ya? Enggak, banknya nggak tahu lah. Jadi saya singkat cerita analisanya berhasil, kemudian di approve gitu. Nggak taunya nih misalkan, ya itu yang tadi anaknya ternyata 6 gitu. Terus anaknya semua punya cicilan juga kan, kita nggak tahu gitu ya. Nah terus maksudnya ketika terjadi kredit macet, nah berdampak apa sih terhadap si konsumen dan terhadap bank itu sendiri gitu? Ya sebenarnya kan pertama bank ini kan nomor satu tuh kita karakter, artinya kita tuh pengen tahu banget sih gimana sih cara dia terhadap kredit-kredit yang berjalan. Karena kita nggak mau macet. Walaupun kan orang berpikir kan ada jaminannya, bank kan aman gitu ya. Tapi kita itu kan bukan lembaga yang pengen penggadaian lah quote and quote. Gak mau jaminan itu karena beda sama mobil. Kalau rumah itu walaupun jaminan sama kita prosesnya panjang untuk kita sita lah. Jadi kita sangat menghindari. Jadi makanya
kita tuh kenapa detail banget di proses, karena kita memitigasi, menghindari, menganalisa, mencari tahu secara karakter, kapasitas. Ada 5C lah kalau istilah Bang tentang debitur. Cuci tangan. Cuci tangan. Bukan ya. Ada lagi ya. Artinya detail tentang KYC, tentang debiturnya untuk menghindari macet itu. Iya. Jadi kalau macet resikonya mana? Ke customer pertama kondite dia secara BI checking. Kondite tuh. Kondite jadi secara historical. Ya, jadi nanti kalau bank lain mau kenalan tentang Tari lah misalnya, Tari dicek secara Bank Indonesia. Pembayaran saya di bank-bank lain tuh bagus nggak historicalnya? Kalau udah jelek kan akan menjadi cacat untuk berikutnya. Selamanya kah? Selamanya. Ya. Selamanya? Betul. Kalau secara historical, gitu? ya. Nah, jadi nanti pertama buat debiturnya itu. Kedua, kan debitur rugi ya, udah bayar cicilan, udah bayar DP, biaya akad. Iya, harus ini dilelang, lelangin nilainya berapa? Nah, itu tuh merugikan lah buat dia. Kalau ketika dia macet lah istilahnya gitu. Jadi buat bank udah pasti. Secara bank juga kondisinya kalau banyak yang macet kita nggak bisa lempar kredit, ya. Banknya nggak bisa kasih kredit. Lagi. Ya paham. Kalau NPL-nya tinggi tuh, kita juga kayak ada NPL ya? Ya, dijaga untuk. Itu apa tuh? Bahasa non-performance loan. Nah, itu dia. Jadi intinya, saya pura-pura nggak tahu aja. Pura-pura nggak tahu ya. Intinya kalau banyak yang macet nggak bisa kasih kredit lagi lah. Iya. Dan itu berlaku untuk semua bank ya? Ya. Semua bank sama. Kurang lebih tentang resikonya, imbasnya itu kurang lebih sama lah. Lembaga keuangan kurang lebih sama. Tapi gue tadi menarik juga nih, seandainya dilelang. Jadi misalnya nih, gue kasih contoh nih. Misalnya gue beli rumah harganya misalnya 5M. Terus gue udah ngeluarin DP misalnya 2M. Gue udah kredit berjalan. Gue nggak tahu lah kan ada hitungannya itu ya, bunga dan pokok dan segala macam. Misalnya gue harus outstandingnya sisa misalnya di 2M lagi lah, let's say. Nah terus dilelang. Karena gue nggak bisa bayar 2M kan. Nah ketika lelang terjadi, si debitur itu dapat uang DP dia nggak sih? Makanya kalau detail lelang nanti panjang lagi kita penjelasannya kalau lelang. Karena itu tungguin di podcast yang berikutnya ya. Berikutnya ya. Karena ada panjang penjelasannya, kalau kepotong-potong nanti jadi benar. Kalau lelang tuh kayak agak seru kita belajar. Gitu ya. Karena berhubungan dengan pihak ketiga yang untuk lelangnya. Balai lelang. Balai lelang. Menarik jadi, ya. Panjang seru nanti kita. Ya saya aja menarik loh. Harus saya belum pernah. Nanti boleh tulis di kolom komen siapa yang mau belajar lelang ya. Ya. Tapi bukan jadi berarti menarik untuk macetkan diri kan. Iya. Oh jangan. Saya orangnya maybank banget kok. Saya nggak pengen. Minum cheers. Maybank itu artinya macet jangan. Nggak boleh. Ya. Saya minum. Ya nama baik lah ya. Nama baik ya. Tapi kan orang kalau ibaratnya kayak dia udah nggak mampu mau gimana dong? Iya. Nah, maksudnya solusi terbaiknya apa sih kalau misalnya dia udah nggak mampu kan? Ya ibaratnya, maksudnya udah jalan, tapi akhirnya dia nggak sanggup lah untuk lanjutkan lagi segala macam. Force major, tiba-tiba PHK. Nah itu banyak terjadi. Banyak terjadi kan. Kalau meninggal ada asuransi. Betul. Tapi tiba-tiba PHK. Yang penting tuh sama bank ini kita tuh etikatnya baik. Komunikasi. Datanglah ke cabang. Kayak pacaran ya? Iya, karena kan akad nikah. Pas kredit itu akad nikah. Anggapnya seperti itu. Iya, jadi ada beberapa perjanjian kita antara nasabah dan bank, Maybank dalam hal ini. Ketika ada sesuatu hal yang tidak bisa terjadi, kita komunikasi. Mediasi udah paling pertama kita lakukan. Mau kayak gimana sih? Kita cari solusinya. Istilahnya solusi yang terbaik. Untuk bersama, karena kan kondisi itu mungkin terjadi karena ini long term kan, kredit long term. Iya kan kayak lama gitu. Iya. Dan solusinya itu banyak lah ya kalau yang niatnya baik. Ya intinya sih komunikasi lah, karena kan pada saat 1 bulan, jangankan 1 bulan, sebenarnya beberapa hari tidak mengangsur pun kan sebenarnya banknya hubungin. Intinya kan komunikasi nasabah. Semisal dia ada kemalangan atau apa kan dikomunikasikan. Nanti kan kita tinggal ada justifikasi untuk menunggu atau gimana. SP surat peringatannya itu kan ada tingkatannya juga gitu. Nah, tapi selama mediasi itu maksudnya ke konsumen apakah jadi scoringnya negatif atau? Makanya tergantung keparahan kondisi si debitur ini sebenarnya. Gitu ya. Kadang-kadang tuh di lapangan itu mungkin miskomunikasi yang bikin problemnya nambah. Debitur nggak ngomong, takut sama banknya. Banknya nyari debiturnya nggak datang-datang. Iya, mungkin banknya jadi galak. Banknya mungkin galak, mungkin enggak. Kan ini kayak pacaran. Kayak pacaran ya. Iya. Ada yang macet, pas kita cek masih jalan-jalan naik Harley Davidson, jajan selingkuh ya. Kadang-kadang tuh kurang ngobrol ini tadi kan. Jadi kita berpikir apa, nasabah mikir apa. Nah, makanya ngobrol aja kalau kondisi terburuk. Tapi harapannya nggak terjadi. Iya. Itu worst case lah. Iya.
Nah, jadi kalau dari Anda nih yang expert di bank, bahkan Teti, apa kemarin teh dapat apa sih? Apa? Penghargaan apa sih itu namanya? Oh, Juara, Boleh soal disebutkan dong? boleh. Kan aku maybank bank. Iya, ya? maybank banget. Aku Iya, sebutin best consumer loan manager. Jadi juara 1 manajer seluruh Indonesia di maybank. Luar biasa. Luar biasa loh. Bener-bener yang hebat sebelah saya banget. juga juara soalnya. Iya, saya juga sebetulnya juara. Juara. Iya. Kita juara soalnya. Iya, Kita kita juara semua ya. ya. Kita juara semua. Iya. Saya jadi lupa tadi. Oh ya, maksudnya, nah, buat anak-anak yang expert nih tipsnya untuk calon-calon debitur, terutama milenial mungkin yang mau ngambil tuh apa aja sih harus disiapin dan gimana caranya biar approve gitu, gimana Ya. tuh? Kalau coba ya dari Teti ya, nanti boleh. Kak Tari tambahin. Jadi paling pertama sebenarnya kita harus BI checkingnya dulu ya, BI checking lancar. Jadi kalau misalkan kita pribadi merasa pernah ada masalah dengan bank-bank yang lama, itu segera dibereskan. Karena kan ya memang kalau menggantung, apalagi kalau sampai hapus buku, maksudnya direlakan lah sama banknya gitu, itu kayak itikat yang nggak baik gitu. Jadi kalau misalkan pun ada memang pernah histori bermasalah dengan bank, segera dibereskan. Oke. Ya karena itu akan jadi long term. Iya, segera dibereskan. Jadi paling utama BI checking ini mah harga mati lah. Ya, di jadi BI bank. checking itu setahu gue ya, BI checking itu jadi intinya kayak benar-benar checking yang pertama kali gitu ya, Iya. secara keseluruhan kualitas kredit dia seperti apa yang dilakukan oleh BI kan. Yang Bahasa dilakukan oleh Indonesia. banknya Oh, ke banknya. order ke Bank Indonesia. Ya. Oke, nah setelah BI checking kemudian Nah, kita mengukur kemampuan. Kalau saya sendiri ya, misalkan kita dengan gaji segini, kita mengangsur segini, dan menabung lah, tabung dong Iya, kan. betul. Nah, harus rajin menabung biar kaya. iya betul, Kan? itu saya setuju. Nah, dengan menyicil segini, mengganggu nggak ke cash flow kita? Itu yang paling utama. Ya. Kalau masalah bunga sebenarnya bank mah mirip-mirip lah. Tapi paling utama kita mengukur diri kita sendiri dulu. Iya. Saya mampu di cicilan 10 atau 15. Itu tidak mengganggu cash flow saya. Oke, maju. Gitu. Oke. Dengan plafon sekian, dengan tenor sekian gitu kan. Iya. Paling utama sih itu. Dan yang ketiga sebenarnya ya memang kita harus mencari properti yang sesuai dengan Kebutuhan. Ya, jangan sesuai keinginan. Jadi dia yang struknya. Jangan nanti pada saat udah dianalisa, udah semuanya tinggal akad, saya nggak cocok deh sama jaminan. Nah itu kurang inilah. Maksudnya benar-benar dicarilah jaminan yang dia minat. Jadi ya tinggal ke banknya kan udah rapih gitu. Betul. Oke, boleh Jadi- tambahin Kakak Tari. Boleh? Idem aja udah. Kopi pasti Ya. idem aja. Lebih ke udah males juga gitu ya. Enggak lah. Enggak lah, justru Ya, tadi ya, aku ya. bilang milenial ini pangsa pasar kita yang utama sebenarnya. Oh gitu ya. Iya, karena yang tadi secara kemampuan di atas rata-rata, secara kebutuhan memang mereka yang butuh karena kan Iya, memang rumah betul. pertama. Rumah pertama. Karena beda orang beli rumah pertama dibanding kedua ketiga rasanya itu Invest. beda. Ya. Jadi biasanya kita tuh lebih senang orang yang beli rumah pertama. Kalau masalah riset setiap bank ya pasti bank itu lebih senang. Kenapa? Karena rumah pertama tuh pasti mereka akan jaga, namanya baru dapat Iya, pertama iya, nih, iya, ada iya. Rasa sesuatu memilikinya tinggi. Oh, Jadi gitu kita ya. Kayak cinta pertama. Iya. Iya, betul. Jadi kita senang. Jadi Kita jangan ngomongin cinta lah. jangan belum Iya. dapat kan atau menuju ya. Jadi Iya, apa iya. namanya kalau rumah pertama ini kita makanya milenial dan KPR ini sebenarnya paling cocok. Ya itu cuma karena kadang-kadang teman-teman ini ngerasa perlu nggak sih menurut mereka mungkin bukan yang utama. Tapi yang tadi ketika rumah ini adalah kebutuhan utama dan nilai investasinya juga naik, tolong dipikirkan sebelum membeli mobil. Artinya Oke. kalaupun mobil udah dibeli, berikutnya rumah harus dibeli. Iya. Harus jadikan tujuan utama teman-teman milenial karena ini penting Iya. untuk kebutuhan pokok. Tadi yang udah salah-salah sebut itu, Iya. artinya memang kebutuhan pokok dan Iya, nilainya iya. terus naik. Iya. Jadi iya. jangan pernah takut dan jangan pernah nunggu. Sekarang waktu yang tepat enggak. Pokoknya yang tepat yang tadi saya bilang. Mau dan mampu mapping tempat mana yang sesuai, cari tahu lokasi mana yang nilai Iya. investasinya bagus. Kebutuhan satu dan lain hal berbeda, ya kan? Kebutuhan kita tentang nanti suatu saat punya anak, sekolah di mana, Iya. istilahnya berkehidupan di mana, itu akan penting. Banyak Jadi pertimbangan lah. banyak pertimbangan. Yang tadi Tati bilang, kalau prediksi bunga akan naik terus. Nah semester 1 ini bunga masih bagus nih. Iya. Jadi saatnya beli sekarang, cari properti, jangan nunda-nunda dan jangan Iya. nunggu kapan sekarang waktu yang tepat. Betul. Sekarang waktu yang tepat ya. Sekarang waktu yang tepat. Betul. Setuju. Karena ya setuju lah gitulah. Ya. Setuju aja lah ya. Ya. Terakhir mungkin apa ada yang ingin disampaikan
benefit-benefit apa nih ada mungkin dari Maybank atau gimana gitu? Teti aja. Atau saya yang sampaikan, kan saya Maybank Iya, banget. Maybank banget ya. Kuning Nggak, di hatiku. Oh, kuning di hatiku. Kalau dibelah kuning nggak? Kalau dibelah saya kuning, bener. Iya. Bener loh. Kuning ya. Bener. Sama kan? Dada saya kalau dibelah, meninggal saya. Ya. Oke, Maybank ya. Maybank. Benefit Maybank itu sebenarnya banyak banget lah ya. Tapi Iya, betul ya. saya sebutkan yang 100 unik-uniknya ya? lah. Oh, enggak. Enggak dong, kalau 100 nanti Iya. besok. Ya langsung yang unik-uniknya ya. Iya, langsung Nah, yang unik-uniknya. yang nggak dimiliki oleh bank lain gitu ya. Iya, jadi pertama Maybank itu pertama tipe suku bunganya itu beragam. Jadi Oke. nasabah kan ada yang kebutuhannya itu fix 1, fix 2 ya beragam lah ya. Sampai ada fix 10. Nah, di Maybank itu ada semuanya lah, paket lengkap mengenai bunga. Iya, Oke. Yang kedua, di Maybank itu ada kayak fast approval-nya. Fast approval Oke. untuk misalkan beli dari developer atau beli dari second hand Iya. atau take over itu ada fast approval-nya semua di Maybank. Iya. Nah, itu Proses cepat. kemudahan proses lah, Kemudahan kayak jalur proses. tolnya. Iya. Jadi ya itu uniknya di Maybank. Jadi ada daya tariknya lah ya. Oke, ya. Ya, jadi mungkin yang paling membedakan adalah kalau bank ini kan sebenarnya kan jasa ya. Iya. Yang membedakan adalah yang servis artinya jasa gitu ya. Jadi apa yang paling bedain? Nah, yang beda di Maybank ada Teti dan Tari. Asik. Jadi Itu saya setuju banget yang tuh. membedakan. Setuju Iya banget. kan? Iya, Karena benar, teman-teman benar. kan nggak pernah tahu ownernya bank ini siapa. Yang teman-teman Iya. tahu Teti, Maybank, Tari, Maybank. Iya, Tadi betul. beneran loh, kita puji Tuhan tahun lalu nih dari Jawa Barat ada banyak-banyak juara. Iya. Selain Teti ada Tari juga beneran juara nih, beneran. Saya nggak bilang saya mau bilang teman-teman saya semua yang di Jawa Regional. Barat ya, Luar biasa. kita juara. Tapi atas izin Tuhan pasti dan bantuan dari teman-teman di Jawa Barat. Nah itu yang saya bilang. Jadi yang membedakan adalah kami teman-teman di Maybank. Iya, Ya. benar. Setuju. Iya. Memang mungkin orang-orang nggak tahu ownernya siapa. Saya kasih tahu aja sekarang ya. Jangan nanti datang. Iya. Oke. Guys, thank you banget nih. Sebenarnya gue masih banyak pertanyaan sih, cuman karena Waktu. ya betul. Atau energi yang udah low. Atau Nggak. mau Valentine. Nah, itu Ah, sebetulnya. mau Ini sama Valentine. Nah, Tapi Udah ada? sama siapa? Udah ada? nah, itu dia belum. Hubungi nomor di bawah ini ya. Karena katanya mau dikenali. Iya betul. Ya, jadi thank you banget ya. Masih ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin nanti kita bisa bikin part yang kedua ya, termasuk tadi gue tertarik banget sih tentang lelang. Atau misalkan kalian ada info apa juga. Nah, jadi buat teman-teman semua memang di luar sana banyak banget bang, tapi gue di sini ngomong Maybank lah, bener. Karena gue jujur, gue pribadi ini rumah yang ini kita pakai syuting, ini juga gue ambil pakai Maybank. Maybank dong. Gitu. Thank Betul. you. Jadi buat teman-teman yang lagi mau ambil KPR boleh hubungi Mbak Tari dan Teti ya. Nanti boleh kasih Instagramnya? Boleh oh dong. bukan dong. Nomor WA ya. WA ya. Boleh. Atau misalnya mau hubungi kemana? Ada apa? Boleh WA. aja nanti Langsung ditulis. cari di googling ada ya, langsung cari Boleh. Maybank, Teti Boleh. Maybank ada Boleh, ya. boleh. Ya. Siap. Oke, thank you banget. Thank you. Bye bye. Kami juga thank you banget ya. Ya, makasih Jadi juga ya ajakin ya. sama-sama. Mau kita minum dulu ya? Oke, Cheers. cheers. Happy Valentine. Air putih.